Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seraya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi ini Ahad tanggal 21 November 2021 kita bisa bertemu kembali dengan pagi ini untuk sama-sama hadir dalam rangka kita mengikuti kegiatan jihad pengajian yang dilaksanakan setiap hari Ahad. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke depan ini akan tercatat menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga berlimpah curahkan kepada baginda Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu ahli pengajian yang berbahagia, insya Allah kita akan menyampaikan materi cukup jauh dan saya waktu sudah hadir sejak pagi tadi, begitu semangatnya dan materinya juga cukup bagus, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Suryana dengan temanya adalah Tauhidul Khalis, untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Marilah kita buka acara belajar dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, materi sudah di-share oleh grup, di sana sudah ada. Nanti insya Allah tinggal sambil kita mendengarkan dan materi-materinya sudah ada di sana. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Suryana disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirata wa batina, qadiman wa hadisan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bidinil qawim wal manhajil mustaqim wal kitabil mubin was sirajul munir. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, farji'u ila kitabi rabbikum wa amalu ala sunnati nabiyikum wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ittaqullah alladzi khalaqakum fa inna taqwahu sababun liridho. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita tidak kurang mendapat nikmat dari Allah, dan
Alhamdulillah kita bersyukur bisa merealisasikan nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mujahidah ilmu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, pada kesempatan pagi hari ini tema pengajian adalah Di'amatul Iman. Di'amah itu adalah penopang. Di'amatul Iman artinya penopang iman. Rujukan yang saya sampaikan melalui surah Ali Imran ayat terakhir, ayat 200, itu ayat terakhir tedugi kalangkung di 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan tetaplah dalam kesabaran, dan bersiap-siagalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Pengambilan judul dengan kata di'amah terambil dari sebuah kalimat bahwa harfun nida dalam ayat ini langsung oleh Allah dialamatkan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan ketika ayat Al-Quran yang harap nidanya, tanda panggilnya langsung dialamatkan kepada amanu, kalau merasa beriman tolong untuk diperhatikan. Kalau merasa beriman, ya. Lain tidak, ya. Kalau tidak merasa beriman tidak usah diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Kalimat setelah amanu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, karena orang-orang yang beriman, al-iman teh adalah kal iman. Iman itu adalah seperti tiang. Sementara tiang perlu penopang. Tiang teh cek bahasa Sunda mah kudu ditunyel, tah penopang teh panunyel gitu. Jadi lamun iman teh ditunyel mah bisa dengdek gitu, bisa goyang, bahkan dikhawatirkan rungkad eta iman teh ketika tidak ada penopang. Nah, maka dalam ayat ini penopang iman itu ada 4. Satu, sobar dengan segat amarnya, kata perintahnya adalah isbiru. Kemudian yang kedua, musobaroh, artinya tetap dalam kesobaran. Kemudian yang ketiga, murobatoh,
ya, artinya siap siaga. Kemudian yang keempat adalah takwa. Nah, ujung ayatnya, orang yang beriman pasti akan mendapat keberuntungan ketika imannya telah ditopang. Mengapa? Yang pertama itu adalah isbiru. Yang kita kenal mungkin kalimat isbiru teh hanya terbagi kepada 3 bagian. As-sabru fil ibadah, as-sabru ingdal musibah, as-sabru anil maksiat. Itu yang dikenal hanya 3. Saya menemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa bukan hanya as-sabru fil ibadah, tapi masuk juga as-sabru fil jihad. Ya. Kemudian masuk lagi as-sabru anid dunya. Nah, tambahan 2, yaitu as-sabru fil jihad dan as-sabru anid dunya. Dalam ayat ini, orang yang beriman, keimanannya itu harus ditopang dengan kesabaran. Kalimatnya menggunakan kalimat isbiru. Nah, di makalah kita bisa dilihat summa haddal mu'minina ala ma yusiluhum ilal falah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang yang beriman supaya menetapi sesuatu yang dapat menyampaikan kepada orang mukmin kepada keberuntungan. Nah, itu isinya. Summa haddal mu'minina ala ma yusiluhum ilal falah. Kemudian Allah menganjurkan kepada orang yang beriman supaya menetapi sesuatu yang dapat menyampaikan kepada orang yang beriman kepada keberuntungan. Al-falah, ma huwa al-falah? Wa huwa al-fawzu. Al-falah teh bisa'adati wan najahi. Yang dinamakan al-falah itu adalah al-fawzu, ya, keuntungan, bisa'adah, kebahagiaan, wan najahi, dan kesuksesan. Bahkan dalam bab ibadah, sabar itu adalah bagian dari ibadah batiniyah, bukan ibadah lahiriah, tapi ibadah batiniyah. Karena yang bisa merasakan atau bisa tahu yang sabar itu hanya dirinya. Yang lain mungkin tidak bisa, hanya menyebut kata-katanya si itu mah sabar pisan. Seperti apa sabarnya? Ini ibadahnya adalah ibadah yang bersifat batiniyah. Kemudian yang kedua, wal musabaroh. Nah, ini kalimat isbiru kemudian diperkuat dengan kalimat musabaroh. Nah, dalam ayat tadi disampaikan wasobiru. Jadi orang yang bersabar
tetap diperintahkan oleh Allah supaya tetap dalam kesabaran. Artinya kata-kata anu pernah mungkin kita dengar, sobar gaya batasna. Nah, itu kata-kata seperti itu. Lamun sobar aya batasna, nepi ka mana batas sobar. Kalau boleh dikatakan sobar ada batasnya, kenapa Allah memerintahkan kata musabaro? Kemudian jika masih tetap ada batas daripada kesabaran, batas kesabaran itu adalah menunggu janji Allah. Itu batas kesabaran. Kalau janji Allah kapan? Nah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ya kapan kita berjuang untuk menjalankannya, menempuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang disebut musabarah? Nah, hiya al-mulazamatu wal istimraru ala zalik. Itu yang disebut musabarah. Al-mulajamatu wal istimraru ala dzalik. Mulazamah itu adalah artinya tetap, istimror artinya terus menerus. Pendekatan ilmu tafsir, waw dalam kalimat wal istimror di sini adalah waw atau tafsir. Artinya dua kalimat yang berbeda maksudnya sama antara mulazamah dan istimror. Jadi antara sobar yang satu dengan sobar yang lainnya itu harus ada kesinambungan. Jadi ulah pegatlah sobar teh gitu. Maksud nama eta. Jangan sampai putus di perjalanan sobar itu. Maka ditindak oleh Allah dengan kalimat musabarah. Nah, palebah mana iman urang teh goyangna teh? Lalu dirasakan ku corona teh kan gara royang. Ya. Ku corona goyang itu. Ayeuna goyangna teh ku vaksin goyang. Hubunganna naon jeung bantuan. Tuh. Hubunganna teh jeung eta. Nah, palebah mana coba iman goyangna? Urusan yang masalah akidah, lamun iman goyang wajib untuk ditopang. Nah, bisa jadi penopang iman itu adalah harus dari setiap arah, bukan batasan 4 itu. Dari setiap arah itu bukan batasan, tapi yang bisa merasakan adalah hanya pribadi masing-masing. Dengan kata lain, ya, di manakah iman kita goyangnya? Dengan apa iman itu bisa digoyang? Nah, itu kalimat musabarah. Ya. Jadi al-mulazamah wal istimror ala zalik. Ala zalik teh musabarah teh. Ala dawam tak, kalimatnya menggunakan kecap ala dawam, dengan jalan konsisten. Tuh. Mayeng anger tetep ya. Wal muqawamatul a'da, ya. Dan melawan berbagai macam musuh. Nah, ini tujuan musabarah itu adalah untuk melawan berbagai macam musuh. Tujuannya di sana. Nah, nanti hubungannya dengan penopang yang ketiga, yaitu murabatoh. Nah, hubungannya jeung itu. Wa muqawamatul a'da'i bi jami'il ahwali. Dan melawan berbagai macam musuh dari segala situasi, dari segala kondisi. Nah, ikhwan fiddin, kalau kita membaca
sejarah atau perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, nanti kita akan bisa menghubungkan ayat ini dengan berbagai macam ayat yang lain. Ini adalah yang berhubungan dengan kalimat isbiru dan musabarah. Kemudian yang ketiga, wal murabatoh. Nah, arti dari kata wal murabatoh, kalimat murabatoh itu adalah bentuknya masdar dari kata dasar robato, yurobito, murabatoh. Ini mohon maaf ya, ini salah cetak, bukan wahwa tapi wahia. Lihat kan di sini wahwa, wahia, karena muannas, murabatoh. Ya, yang disebut murabatoh lujumul mahali alladzi yakhofu min wusulil aduwi minhu. Nah, itu yang dimaksud murabatoh. Lujumul mahali, menetapi tempat, alladzi yakhofu, anu yang dikhawatirkan, min wusulil adui, ya, itu tempat sampainya musuh. Ya. Bagaimana caranya supaya tetap menetapi satu tempat, nah sehingga tempat tersebut adalah tidak terlewati atau tidak kedatangan musuh. Nah, di sana ini kedudukannya adalah hubungan dengan masalah tempat. Ini murabatoh hubungan dengan masalah tempat. Nah, maka di ormas yang kita cintai ada ortom yang disebut tapak suci kan? Nah, itu mengaitkannya dengan surat Al-Anfal ayat 60. Nah, itu dengan ada kalimat min ribatil khail, ya. Jadi untuk mempersiapkan kuda-kuda yang sudah dipersiapkan untuk berperang, ya. Kuda pilihan, bahasanya mah kuda anu dicangcang, ya. Yang alat tempur pada waktu zaman Rasul itu paling hebat adalah kuda, alat tempur nih. Nah, di sini menggabungkan kalimat murabatoh itu harus siap-siap, betul-betul dipersiapkan segala sesuatunya. Kalau tidak ada persiapan, ya babarieun musuh teh. Nah, sehingga dalam ayat tersebut Al-Anfal ayat 60 itu Allah menyebutkan dengan kata ada musuh dari selain musuh yang kamu ketahui. Lazimna mah begini, ya. Pada masa Rasulullah, Rasul itu mengenal tentang musuh. Para sahabat sama. Musuh umat Islam pada zaman Rasulullah itu adalah kufar Mekah, musyrikin Quraisy, Yahudi dari 3 bani ditambah dengan kaum munafikin. Nah, musuh yang tidak diketahui itu adalah kaum munafikin yang selalu berkoalisi dengan Yahudi, ya. Bahaya nanti dia sampai oleh Allah kamu tidak akan mengetahui itu musuh, padahal itu adalah musuhku dan musuh kalian. Itu tercantum di ayat tersebut. Maka harus betul-betul mempersiapkan dengan kalimat murabitoh itu, ya. Bayangin kan, upama ayeuna musuh kafir Quraisy
Musyrikin Mekah katawis katinggal jelas. Yahudi dari 3 bani jelas orang munafik. Itu mukminin sholat, munafik milu ikut sholat. Mukminin ngaji, munafik ikut ngaji. Bahkan mukminin dakwah, orang munafik pun ikut dakwah. Kumaha ngabedakeunana? Nah, sehingga dikhawatirkan di dia jadi talbis. Itu yang sangat mempengaruhi tentang masalah akidah, jadinya talbis. Talbis itu adalah mencampur adukan antara 2 perkara yang seharusnya berpisah. Tuh, ari pohon jeung benalu kira-kira kudu ngahiji kudu misah. Da kudu misah. Tadi khawatirkeun teh ieu bukan hanya sebatas beda, tapi terjadinya itu adalah talbis. Nyampurkeun. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya betul-betul persiapan dengan sematang-matangnya, sehebat-hebatnya dari setiap arah. Tuh, musuh kita sekarang siapa? Coba. Musuh orang Islam itu siapa pada kesempatan ini? Puguh anu katingali mah babari meureun ngusirna ieu nu hese na teh katingali ngusirna. Kudu kumaha ngusirna ieu teh, kudu kumaha ngalawanna. Sampai-sampai Yusuf Qaradawi mengaitkan persiapanlah. Kenapa Al-Murabito sampai dikaitkan oleh Yusuf Qaradawi dengan kalimat kaslan, penyakit yang nempel di umat Islam itu adalah kaslan, malas. Tuh. Sampai Rasulullah menyuruh ta'ud, ya. Sok ta'ud dan tah malas teh, ya. Malas segala rupa, lebih-lebih malas untuk urusan ukhrawi, lebih-lebih da urusan duniawi mah jarang aya nu malas. Semangat. Nah, urusan jeung masalah eta yang banyak malas. Maka hilangkanlah sifat malas. Selama orang yang beriman masih memiliki sifat malas, kapan mau menjadi orang yang beruntung? La'allakum tuflihun, tidak akan tercapai kalau masih memiliki sifat malas. Nah, ini bagaimana caranya supaya musuh itu tidak sampai kepada kita? Ya, artinya kalau menyangkut masalah pribadi masing-masing, nah, bagaimana supaya musuh tidak sampai kepada kita? Minimal adalah urusan jeung masalah jihadun nafsi, memerangi, ngalawan hawa nafsu. Salah satunya adalah ayyujahidaha ala ta'limil huda wa dinil haq alladzi la sa'adata laha fi ma'asiha wa ma'adiha. Ini tidak ada di makalah, ya, tambahan saja. Jadi salah satunya adalah untuk memerangi hawa nafsu itu ayyujahidaha ala ta'limil huda, bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk, bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, wadinil haq, dan agama yang benar. Alladila sa'adata, yang tidak mungkin dapat bahagia. Si jiwa itu mual mungkin dapat bahagia, ya. Bima asyiha, di kehidupan dunia, wa ma'adiha, dan kehidupan di akhirat, illa bihi,
terkecuali dengan mempelajari Al-Huda itu sendiri. Tuh. Jadi jalan bahagia itu adalah ada di Al-Quran. Ya. Jalan untuk kebahagiaan dunia ada di Al-Quran, jalan untuk kebahagiaan akhirat pun ada di Al-Quran. Di sana. Maka persiapkanlah supaya diri kita itu tidak diserang oleh musuh. Ya. Karaos teu aya penyerangan musuh ka urang. Ika mana ngalawanna teh. Tuh mah ngalawan eta mah kuat, jago, teu kuat, bedo wae entos. Ketika tidak kuat. Nah, setelah ayyujahidaha ala ta'limil huda teh ayyujahidaha alal amali. Ba'da ilmihi, beramal itu setelah mendapatkan ilmu. Karena bila ilmu tidak diamalkan sudah jelas itu kalau tidak manfaat, tidak memadoratkan kepada dirinya, tidak akan ada manfaatnya. Dengan kata lain, ngan ukur ngaji wungkul, amalkeun ladang ngaji gitu. Pakai menang ngaji. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian dituntut juga setelah ayyujahidaha alal amal, ayyujahidaha ala dakwah. Benar-benar untuk berdakwah, untuk mengajak. Tuh. Ya, itu kalau urusan dengan masalah ngajak sudah siap sebatas ngajak. Ya. Keun ari ngabujeng teh anu penting ngajak. Nah, kemudian setelah itu ayyujahidaha ala sobri fi masakid dakwah wa adal khalqi. Harus bersungguh-sungguh bersobar dalam mengajak. Dina ngajak teu biasa bin salabin kudu ngagunakeun kasobaran. Ya. Mangga ku urang peratoskeun mubalik di Muhammadiyah ketika dakwah tidak memiliki kesobaran bedo atas entosan jika nama bubar. Ya. Kan teu sakedik ayeuna anu banyak mubalik menunggu mustami. Seharusnya kumaha? Tuh, ai biasanya kan mustami menunggu nasa kesindiran. Baikuna ada hari nu tebih banyak gitunya, sieun kasiangan nu tebih mah. Itu beda jeung nu caket nya. Seperti itu. Nah, gangguan dari makhluk dan resiko ngajak teh itu adalah tidak semudah itu. Nah, dengan kata lain, amar ma'ruf dan nahyil munkar itu tidak bin salabin, tapi harus memiliki kesobaran. Ini kembali karena pertama tadi, ya. Sobar dalam arti resiko ngajak, sobar dalam arti resiko untuk nahyil munkar, walaupun sangat berat mungkin resiko nahyil munkar dibandingkan dengan resiko amar ma'ruf. Ya. Pami ngajak ngawasna paling ten mangawe ti payun paling kadinya, atau abdi mayawa gelang tapi sok carek karesepna. Kamungkaranana carek bakal kumaha? Nyegag nya dituna. Arek teraskeun heula. Wa ayyurokibu. Nah, kata yurokibu itu bermakna dan waspadalah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman diperintah untuk waspada, yurokibu dengan kata rokoba. Jadi kadituna rokib. Artinya
Kalau sudah yurokibu orang mukmin, maka dirinya itu akan betul-betul merasa ditatap, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wa ayyurokibu a'da'ahum, dan waspada orang-orang mukmin terhadap musuh-musuh orang mukmin. Wa yamna'unahum, dan menghadang orang-orang mukmin terhadap musuh-musuhnya, minal wusuli, tina dari sampainya, ila maqasidihim, ke tempat yang dimaksud ya. Nah, tempat yang dimaksud itu adalah apa ya. Kalau sebuah tempat kumaha tah supaya musuh ulah tepi ke tempat eta. Nah, menyangkut karena diri orang, silahkan musuh rek ngagoda seperti apapun oke. Tapi jangan sampai kita tergoda, intinya itu. Ini kalimat murabatoh ya. Wa yamna'unahu minal usuli ila maqasidihim ya. Tujuan daripada ayat ini adalah la'allahum yuflihun. Kalau aslinya di Qurannya la'allakum tuflihun. Nah, di tafsirnya adalah la'allahum yuflihun. Jadi boleh dibaca tuflihun, boleh dibaca yuflihun. Ya. Kemudian kalimat la'allahum yuflihun adalah yapuzuna, dengan keberuntungan, bil mahbubid dini, sesuai apa yang diinginkan oleh agama ya. Yang diinginkan oleh Islam itu kepada diri kita itu apa yang diinginkan oleh Islam itu ya. Kasarna manu dipikah hayangku Islam teh atuh naon. Baru orang yang beragama Islam disebut muslim kalau yang diinginkan oleh Islam itu betul-betul sudah direalisasikan. Kemudian wadunyawi, dan apa yang diharapkan oleh urusan duniawi. Wal ukhrawi, dan apa yang dimaksud diharapkan oleh akhirat. Wayanjuna, dan selamat orang mukmin minal makruhi, dari apa yang tidak disenangi. Kadzalika, seperti itulah. Kamana kadalik teh? Kadzalika al makruhu dini dunyawi ukhrawi. Nah, fa'ulima, maka diketahui, min hada, dari penjelasan ini, annahu la sabila, sesungguhnya tidak ada jalan, ilal palahi, tidak ada jalan untuk menyampaikan keberuntungan, bidunis sobri, selain daripada sobar. Wal musobaroh, dan musobaroh. Wal murobitoti al madkuroti, dan murobitoh yang telah disebutkan tadi. Nah, ieu tilu intinya: sobar, musobaroh, murobitu. Itu ada jalan untuk menyampaikan kepada keberuntungan ya. Palam yuplah, maka tidak mungkin dapat bahagia. Man, siapa saja. Nah, ini sifatnya umum ya. Man aplaha, siapa saja yang beruntung. Illa biha,
terkecuali dengan domir hak kanu tilu tadi, sobar, musobaro, murabitoh. Walam yaput ahadun, dan tidak mungkin rugi salah seorang al-falaha untuk mendapatkan keberuntungan illa bil ikhlali, kecuali tidak melaksanakan hal tersebut. Nah, upami iman teu ditunyel ku sobar, iman teu ditunyel ku musabarah, iman teu ditunyel ku murabitoh mah rugi. Ya, rugina dunia dan akhirat. Ao bi ba'diha, atawa dengan sebahagian daripada yang tiga itu. Ikhwan bidin. Nah, kemudian dalam ayat ini penopang iman itu adalah yang nomor 4-nya wattaqullah. Nah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Nah, ini hubungannya dengan surat Al-Anfal ayat 29. Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, biasanya setelah amanu itu perintah, kalau tidak perintah larangan. Kenapa ini bukan perintah, bukan larangan, tapi khobariyah? In tattaqullaha, pendekatan ilmu tafsir, kalimatnya khobar, maknanya perintah. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah, itu kalimatnya. Maksud daripada kalimat itu adalah berbentuk perintah. Artinya orang yang beriman diperintah bertakwa kepada Allah. Ya. Pada karohuna annamanittaqallaha, maka Allah menyebutkan di sana siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, hasola lahu arba'ata asya'a, akan menghasilkan 4 perkara. Kullu wahidun minhuma khairun minad dunya wa ma fiha. Salah satu di antara yang 4 itu adalah lebih baik daripada urusan dunia dan isinya. Jadi kalau orang yang beriman, keimanan ditopang dengan ketakwaan, nah takwa itu akan menghasilkan 4 perkara. Yang 4 perkara itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang 4? 1, al-awwal yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Ma huwa furqan? Al ilmu wal huda. Yang disebut furqan itu adalah ilmu, wal huda dan petunjuk.
Ini tafsiran daripada Al-Furqan. Allah akan memberikan ilmu dan Allah akan membimbing dengan ilmu itu sendiri. Nah, wau dalam kalimat wal huda itu sama seperti tadi wau atau tafsir. Ilmu dan huda teh sama, masih kena itu. Nah, alladzi yufarriqu bihi sahibahu bainal huda wadolal, bainal haq wal batil, bainal halal wal haram, baina ahlus sa'adah min ahlis saqawah. Makna daripada Furqan itu adalah al-farqu, bukan hanya sebatas membedakan, tapi al-farqu bainal halal wal haram, al-farqu bainal haq wal batil, dan lain sebagainya. Yang memisahkan al-farqu, yang memisahkan antara hak dan batil. Tuh. Jadi Furqan mah mampu untuk memisahkan, bukan hanya mampu untuk membedakan. Tuh. Ari iman jeung kafir sami henteu? Henteu beda bentennya. Ya sudah beda kan? Nah, yang beda sudah pasti berpisah tidak? Belum tentu. Nah, orang yang bisa memisahkan yang berbeda itu yang harusnya seperti itu. Ari ngaran-ngaran ayeuna beda mah dari sepugu beda atuh. Tapi kenapa nu beda teh make jeung ngahiji? Nah, ieu nu bahayana teh di dinya. Mai kecapurkon itu adalah alladzi yufarriqu bihi sahibahu. Kaditu nama rek bainal huda wa dolal, bainal haq wal batil, bainal iman wal kufri, bainat tauhid holis wasyirki, bainal halal wal haram, baina ahlus sa'adah min ahli saqawah. Mampu memisahkan. Tuh. Nah, jadi dua perkara yang seharusnya berpisah itu wajib untuk dipisahkan. Ketika aina tidak berpisah, jadi ngahiji, campur, apa yang akan muncul? Wah, cek legegna malamun aina sunnah ngahiji jeung bid'ah, kira-kira mana nu bakal berkembangna? Ngalelep sunnah mah leungit teh sunnahna teh. Munculna naon? Eta nu munculna teh. Antara iman dan kafir, antara iman dan nifaq, kemudian talbis. Maka apa yang munculnya? Nah, ia akibat iman tidak ditopang dengan ketakwaan. Jadi orang yang imannya sudah ditopang, sudah ditunjal dengan ketakwaan, poin keempat, Allah akan memberikan 4 perkara, di mana yang 4 perkara itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Salah satu di antara yang 4 itu adalah Furqan. Insya Allah kita yakin dapat memisahkan antara 2 perkara yang berlawanan, ya. 2 perkara yang seharusnya untuk berpisah. Jangan sampai talbis, ya, jangan sampai bercampur. Keras dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum talbis teu meunang disumputkeun ge ulah. Itu talbis komo disumputkeun ge ulah. Harus kumaha tuh? Nah, timbullah sebuah sajaah
Kalau iman sudah ditunyal, sudah ditopang dengan 4 perkara, maka orang yang beriman akan muncul sifat saja'ah. Nah, saja'ah dalam arti sifat keberanian. Nah, tafsiran daripada saja'ah itu tafsiran daripada kalimat sobar itu sendiri. Kita baca di Al-Anfal juga tentang berapa jumlah orang mukmin, ya, iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'ataini, ya. Al-Anfal ayat 64, ya, 64 sampai 66. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minin alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna. Nah, ini kalimatnya. Jika ada di antara orang yang beriman isruna 20 orang, tanu 20 teh sabiruna, semuanya sobar. Yaglibu mi'ataini, dapat mengalahkan 200. Berarti 1 lawan 10. 1 banding 10. Nah, jika mukmin yang 20 itu semuanya sobar, sokrek di mana anaun sobar di dia, rakrek di mana an imsak, diam, cicing, kumaha. Nah, sobar di sini artinya saja ada keberanian. Jadi makna daripada penopang iman itu akan mendorong untuk saja'ah. Wa iyyakum minkum alpun, dan jika ada orang mukmin jumlahnya 1000, yaglibu alpaini, bisa mengalahkan 2000. Berarti 1 lawan 2-nya. Biidnillah, dengan izin wallahu ma'as, dan Allah bersama pinusroh wal awan. Allah bersama orang yang sobar, bersama dengan pertolongannya, bersama dengan pembelaannya. Dibela ku Allah, mata moal nepi karuginya lamun sobar teh. Jika nama iya teh oyak de iman tehnya, nu karaos kusimburing malah itu karaos pisan teh, terutama di bidang ayeuna untuk amar ma'ruf nahil munkar. Bahayana didinya upami ayeuna tidak ada kesobaran sudah. Terus mungkin pilih waktu untuk bertanya, hanya ada waktu 5 menit lagi, sampai di sinilah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, wabil khusus bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Sebentar saja. Tarasan WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kesabaran itu bagian dari tauhid, sedangkan dalam urusan sehari-hari manusia dituntut berikhtiar sebagai wujud dari kesabaran. Nah, yang jadi pertanyaan, jika ada seseorang yang mempunyai suatu hajat tapi tidak berikhtiar, namun orang tersebut berdoa terus-menerus dalam mewujudkan hajatnya, bagaimana pandangan tauhid dari hal tersebut? Pandangan ahli tauhid maya sudah jelas.
Orang yang punya kebutuhan, punya keinginan, tapi tinggal diam, itu bukan orang yang sabar. Ya. Nah, maka kalimat sabar itu ada makna saja'ah, sabar itu ada makna ikhtiar, ada makna imsak. Tuh. Jadi makna sabar dalam arti ikhtiar. Contoh, ayeuna punya penyakit, rek sabar we keun bae teh diubaran ge. Nah, itu bukan sabar. Sabar dalam arti yang punya penyakit, berobat itu adalah ikhtiar untuk berobat. Itu artinya sabar. Tuh. Nah, kemudian kesabaran ini kan mutlak sampai Nabi Ayub pun ketika diberi penyakit tetap memiliki sifat kesabaran. Bagaimana? Nah, ini dongeng Nabi Ayub itu jangan dipakai lagi tentang penyakitnya itu. Bilatung nepi ka dilaanan, lain eta itu mah. Ngaco nya seperti itu mah. Tetap Nabi Ayub pun berikhtiar untuk sembuh gitu. Nah, itu. Jadi ikhtiar itu adalah sabar itu sendiri. Nah, cuman ketika ayeuna orang yang mempunyai hajat, kemudian ikhtiarnya adalah dengan cara yang lain, dengan cara yang tidak disyariatkan, maka itulah yang disebut tidak sabar. Ya, kadituna kumaha? Ya, bisa ngagulantung gitu, bunuh diri. Seperti itu mungkin. Sesekap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih